Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Pembelajaran kali ini melanjutkan materi pembelajaran minggu kemarin. Materi yang akan dibahas sekarang ini yaitu tentang sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. Marilah kita simak bersama-sama tentang materi ini. Sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan atau pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Adapun sumber-sumber penerimaan atau pendapatan negara ini yaitu sebagai berikut. A. Penerimaan perpajakan, yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak dalam negeri dan juga pendapatan pajak perdagangan internasional. 1. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. 2. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan atau pendapatan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Yang berikutnya B. Penerimaan negara bukan pajak. Yang selanjutnya disingkat PNBP, yaitu semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atau laba badan usaha milik negara, disingkat BUMN Lalu PNBP lainnya atau penerimaan negara bukan pajak yang lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum, disingkat BLU. Yang berikutnya C. Penerimaan hibah, yaitu semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan atau juga rupiah termasuk, maupun dalam bentuk barang dan jasa. Ada juga surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembahasan berikutnya tentang jenis-jenis belanja negara. Pengeluaran atau belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan
transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan organisasinya. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian, negara, lembaga, dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Jenis belanja negara berdasarkan fungsinya ini mencakup belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, juga fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Yang ketiga, yaitu belanja pemerintah pusat menurut jenis, yaitu belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kemudian yang keempat, jenis belanja negara ini yaitu transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi, yaitu desentralisasi fiskal ya. Desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana pensiunan. Salah satu peran transfer dari pemerintah pusat adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Dana perimbangan ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil atau disingkat DBH merupakan dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan di antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan, ya tujuannya ini tujuan pentransferan ke daerah, membantu atau mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berikutnya, dana otonomi khusus DOK ya, merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua ya. Ini menjadi undang-undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan. Selisih dari pendapatan rutin ya negara ini dengan pengeluaran rutin negara adalah merupakan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu materi pembahasan sekarang ini dicukupkan sampai di sini aja. Mohon untuk disimak, lalu intisarinya dicatat dalam buku catatan. Nanti pada akhir semester buku catatan dikumpulkan sebagai tugas portofolio. Atas perhatiannya, terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.